Puja. Tadi sudah paparan yang secara lengkap beliau sudah paparkan, terutama adalah apa sebetulnya yang bisa dilakukan dari sisi public administration dalam rangka kita merespon ASEAN Community ASEAN Integrity 2015 ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan 2015 ini bukanlah sesuatu istilahnya semua sudah harus well prepare ya. Tapi artinya ini kan sebuah pintu masuk kita memulai menjadi sebuah komunitas ASEAN. Dan memang kalau kita lihat ya ini kan sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang ada terus ya sampai ya kita katakan ASEAN itu masih diperlukan gitu. Nah memang tadi Pak Dirjen ya ada kekhawatiran tadi kayak misalnya diungkapkan oleh Pak Yoga, Mas Yoga, kalau diumpamakan itu Indonesia itu ibaratnya ketika memasuki 2015 dalam konteks ASEAN Community itu ibaratnya adalah bagaikan kapal kecil yang siap ditempa tsunami. Nah, kalau misalnya Thailand itu adalah macan yang siap dilepaskan dari kandangnya. Mudah-mudahan macan yang sudah terlalu lama di kebun binatang, sehingga ketika dilepaskan juga tidak terlalu garang. Atau yang cabut gigi. Nah, ini analoginya sebetulnya menggambarkan bagaimana tingkat kesiapan kita ya. Terutama adalah dari sisi sektor publik ketika menghadapi 2015 dengan Asian Community-nya. Nah ini tadi yang perdebatan yang menurut saya yang berkembang pada hari ini. Nah namun demikian tadi kan juga di-emphasize bahwa memang kuncinya di daya saing. Daya saing dalam beberapa hal memang kalau National Competitiveness Index kita masih ada lumayan. Ada semacam lompatan yang sangat signifikan dari posisi kita itu menjadi 38 di bawah satu straight Thailand. Thailand itu adalah 37. Bahwa kita sudah lebih baik dari Filipina. Tapi dalam indeks yang lain kayak misalnya East Doing Business Index kita ini masih sangat tersiok-siok. Bahkan kalau kita lihat Pak ya, itu kelihatan sekali bahwa kita tren pertumbuhan dari East Doing Business Index kita. Ini adalah tren yang tidak, kalau ibaratnya statistik itu adalah tidak terpola. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lain dengan yang dilakukan oleh Malaysia, ada semacam peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jadi pertanyaannya adalah naik turun ini karena ada intervensi pemerintah atau karena memang keadaan yang memang membuat kadang-kadang kita dapat best luck, kadang-kadang dapat bad luck. Nah, ini yang mungkin jadi hal yang juga menarik untuk kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah terminnya kita untuk diskusi. Forum ada di Bapak Ibu sekalian. Silakan kita menggali dari apa yang telah dengan berbekal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Puja, Dirjen ASEAN. Nah, silakan. Sesi pertama saya buka untuk 3 penanya dulu. 4 penanya Pak, 2 dari sini, 2 dari sini. Baru kemudian kalau kita masih ada waktu, kita buka untuk sesi berikutnya. Silakan. Who's the first? Mr. Marx. Sampai sini Pak Ridwan. Sampai sebelah sini Pak Teguh. Ada 1 kuota Pak. Ini haji aja harus nunggu sampai 2015 10 tahun ini. Mau tanya aja kepada. Silakan Pak. Mohon maaf tadi dulu Pak. Iya Pak Reti Pak. Ya. Silakan Pak Marco, Pak Mars. Silakan. Tadi, tapi saya pertama hanya pengetahuan terkesan dengan yang juga gambar terakhir Mas Batu yang cewek tadi. Dan ini meningkatkan kompetitivitas kita, tapi di sisi lain pelecehan. Kita lihat ya seorang 2 garis di tengah-tengah itu pakai kebaya mengisi pom bensin, itu pelecehan kebaya ini sebenarnya kalau saya melihatnya. Artinya menurunkan nilai kebaya yang anggun, yang cantik, yang luas itu sampai pada tingkat begitunya gitu. Jadi mungkin ini sisi lain yang tidak terpikir oleh teman kita pada saat mereka membuat garis-garis cakap untuk melayani pengisian. Itu mungkin customer Pak, customer bukan yang memang beli bensin di sini.
Self service Pak. Ini hari ibu atau hari itu apa media. Namun sekilas kelihatannya kadang-kadang malah lebih parah Pak masuk pelecehan wanita atau pelecehan seksisme. Baik, saya akan terfokus kepada penyajian Bapak tadi. Memang saya setuju dengan peningkatan kompetitivitas sangat urgent dalam konteks ASEAN integration. Kalau saya melihat ASEAN integration ini challenge and opportunity. Bagaimana kita menghadapi ASEAN integration sebagai challenge dan sebagai opportunity itu perlu kita bangun mindset kita. Mindset development atau capacity development yang perlu digerakkan di Indonesia atau di masyarakat yang 240 juta ini. Di sini saya kira diperlukan ke satu gerakan antara akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat menggerakkan. Kalau mindset itu sudah terbentuk seperti yang kita harap siap untuk ASEAN Community, maka akan nanti terbentuk sense of citizenship. Aku bangga menjadi Indonesia, aku bangga menggunakan produk Indonesia. Jadi apapun challenge dan opportunity yang ada di ASEAN itu, kita hanya bisa memberi warna kepada ASEAN yang kental warna Indonesianya begitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya peran kita, mungkin tidak hanya kepada Bapak, tapi kepada kita lah ini representasi dari akademisi, praktisi, pemerintah, apa yang dapat kita lakukan sebagai lembaga untuk membentuk mindset aparatur kita, mindset masyarakat kita, mindset institusi kita supaya terbangun yang siap menghadapi challenge and opportunities di 2015. Seperti tadi, memang 2015 itu adalah starting point-nya, it's not the end of everything, it's a process, the beginning, berkelanjutan. Oleh karena itu, kesiapan itu yang perlu kita bangun sebenarnya dari masyarakat kita. Yang kedua, saya melihatnya praktek-praktek kesiapan untuk ASEAN Community sudah banyak kita lakukan di instansi pemerintah, swasta, masyarakat gitu. Ada dirjen, ada unit, ada pekerja segala banyak. Tetapi tidak ada unification atau belum ada task force-nya. Menurut saya mungkin perlu dibentuk task force untuk ASEAN Integration ini yang mungkin focal point-nya bisa Kemlu gitu. Kementerian Luar Negeri, tapi beranggotakan ada representasi dari kementerian, lembaga dan daerah yang ya supaya kita siap lah. Nah kalau tadi pagi di brainstorming kita mendengar ada sedikit gundah gulana dari teman-teman karena kementerian kurang mampu mengorganisir kementerian sektor karena kesamaan sistem segalanya itu. Tapi kadang-kadang dengan adanya task force ini mungkin ya kita bisa empower apakah itu akademisi, swasta, masyarakat, supaya bisnis proses yang kita lakukan selama ini terintegrasi menghadapi gitu. Jadi di situ kita bisa memprioritaskan skala-skala priority kegiatan, apakah manpower dulu, sistem dulu, supaya tiga aspek tadi, apakah aspek political keamanan, ekonomi, sosial budaya bisa teratasi gitu dengan lebih maksimal. Mungkin saya lebih banyak meminta tanggapan dari Bapak atau mungkin dari floor pada dua pertanyaan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mars. Next Pak Ridwan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pujo yang saya hormati. Saya cuma ingin bertanya singkat tentang integritas aparatur kita Pak. Bapak sebagai Dirjen Kerjasama ASEAN mungkin punya gambaran kepada kami kira-kira seperti apa integritas yang berkembang di ASEAN terutama di sektor birokrasi ini Pak. Iya, integritas aparatur yang ada di ASEAN ini seperti apa ya? Iya. Ada mindset juga Ya. Values juga. Karena begini tadi pengarahan dari Pak Kepala itu mengambil contoh seperti Korea. Korea itu menurut saya Korea itu integritas aparaturnya itu bagaimana membangun kompetitiveness di Korea. Dia aparaturnya itu menurut saya dia memprovokasi warga untuk memusuhi Jepang dalam aspek ekonomi. Jadi orang-orang Korea itu nggak ada yang mau beli produk-produk Jepang. Tapi itu sebenarnya pekerjaan aparatur. Jadi di Korea itu untuk menyaingi Jepang dia menanam aparaturnya yang bekerja menanamkan integritas itu, rasa permusuhan kepada produk-produk Jepang. Nah, kira-kira seperti apa di kita ini? Karena saya pikir seperti itu juga agak kesulitan kita Pak. Malah aparatur yang mendorong orang mungkin untuk menggunakan produk-produk yang lebih wah dari luar negeri.
Ya, ini yang mungkin kami ingin minta kepada Bapak, ya, kira-kira gambarannya integritas kita yang seharusnya kita bangun di Indonesia ini dalam rangka membangun competitiveness di ASEAN ini. Kita selalu juga dicekoki dengan harus membentuk aparatur kelas dunia. Saya buka kelas dunia itu di Singapura cuma KSA, knowledge, skills and attitude, nggak banyak. Apakah kita juga seperti itu? Ini yang penting, mohon masukan dari Bapak terkait dengan seperti apa aparatur kita yang sesungguhnya yang bisa kita bangun untuk ASEAN ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Teguh, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pujian yang terhormat. Jadi mungkin pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang sebagai leading sektor gitu dalam konteks menuju ASEAN Community ini gitu ya Pak. Kementerian Luar Negeri itu sudah melakukan apa aja untuk tadi mensosialisasikan berbagai hal gitu loh, bahwa sekarang kita harus masuk ke sebuah tadi komunitas masyarakat yang ASEAN ya, yang di mana itu kita akan bersaing bebas ya, bekerja sama segala macam, dan kita harus siap sehingga kita mampu menjadikan itu sebagai sebuah peluang gitu Pak. Jadi mungkin kalau selama ini Kementerian Luar Negeri sudah melakukan upaya apa saja terkait hal itu. Yang kedua tadi Pak, misalnya tadi kita akhirnya ingin membentuk tadi Public ASEAN Network tadi ya, apa ASEAN Public Administration Network tadi. Nah kemudian untuk menginstitusionalisasikan itu apa yang harus dilakukan ya, misalnya tadi ya, sehingga tadi kita bisa mengundang komunitas public administrasi dari negara ASEAN lain ya, dan kemudian tadi mewujudkannya menjadi sebuah institusi tertentu ya, yang itu kita bisa melakukan berbagai hal di sana. Jadi kalau langkah-langkah untuk menginstitusionalisasikannya itu seperti apa kalau tadi kita ingin membangun network tadi? Mungkin dari saya itu, terima kasih. Terima kasih pada Pak Teguh. Terakhir Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sangat terima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara. Barangkali hanya satu pertanyaan, tapi sebelumnya ada tanggapan dari kami menanggapi diskusi kita hari ini. Kami ingin sampaikan bahwa sejak kami mengetahui bahwa Sekretaris Jenderal Kemendagri sebagai anggota Sekretariat Nasional ASEAN, kami berupaya melakukan beberapa hal. Ke dalam dengan beberapa komponen kami sudah melakukan beberapa pertemuan, antara lain dengan beberapa direktur jenderal, seperti kami pikirkan bahwa dengan terbentuknya komunitas ASEAN, kita butuh standar-standar pelayanan yang tidak hanya sesuai untuk Indonesia, tapi juga untuk ASEAN. Katakanlah pada akhirnya, standar yang di Singapura itu lebih baik daripada yang di Indonesia. Mungkin harus ada penyesuaian dengan negara-negara lain di ASEAN. Artinya ketika seseorang datang ke suatu negara kemudian dia sakit, kemudian dia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan di negaranya, standar negaranya. Itu hanya dari satu posisi. Kemudian juga kita melihat integrasi masyarakat ASEAN ini, kita lihat dari sisi NKRI-nya juga Pak. Artinya kami sudah melakukan beberapa pertemuan dengan komponen-komponen, dan pada level ini kami juga ingin sampaikan bahwa dari Kementerian Dalam Negeri kami ingin membentuk suatu forum menteri dalam negeri se-ASEAN, itu di level pemerintah pusatnya. Artinya apa yang kita lakukan di dalam negeri ini di Indonesia tentunya harus sinergi dengan yang dilakukan di negara ASEAN lain. Kemudian juga di level yang pemerintah daerah, kita adakan namanya pembentukan komunitas
komunitas yang kami upayakan itu adalah pada saat ini adalah komunitas pemadam kebakaran, kemudian juga ada komunitas perlindungan masyarakat. Itu yang akan dan sedang akan kami upayakan di tahun 2014, mulai tahun 2014. Kemudian juga di level masyarakat kita juga akan mengedukasi masyarakat, apakah melalui lembaga pendidikan, apakah melalui Karang Taruna atau sejenis itu, atau dalam bentuk yang lain. Itu kita sedang godok juga di dalam, Pak. Dan untuk itu termasuk tadi yang dikatakan pembentukan komunitas publik administrasi ya, tadi itu apa namanya itu tadi. Kita juga sudah sedang menggodok untuk membentuk seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa bersama-sama mencari sinergisnya di mana. Kemudian juga itu mungkin yang sedang kami upayakan mulai tahun 2014 dan sedang diinisiasi sejak 2013 ini. Baik melalui sumber daya kami maupun dengan bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional. Jadi di kami itu ada namanya United Cities and Local Governance for Asia and Pacific. Itu adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah pemerintah daerah dari Asia Pasifik. Itu kita gunakan channel-channel itu. Kemudian juga untuk yang forum ASEAN ya. Di level nasional juga kita gunakan channel-channel pemerintah daerah untuk integrasi ke dalamnya. Nah, kemudian apa yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana supaya ini bisa terintegrasi ke dalam blueprint seperti yang tadi Bapak katakan, supaya ini jadi bagian dari platformnya Satnas ASEAN. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih pada Pak Bujen. Ada empat pertanyaan, 4 penanya ya. Kalau pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi dari Pak Marpaung, Pak Ridwan, Pak Teguh, dan terakhir dari Pak Yadi ya dari Kemdagri. Silakan mungkin Bapak memberikan respon tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi yang tentunya sangat menarik. Dan saya lihat juga tantangan besar bagi saya pada hari ini juga adalah bagaimana memberi jawaban yang memuaskan untuk bapak-bapak tadi pertanyaan. Sayangnya memang saya dilahirkan tidak untuk memuaskan. itu persoalan besar bagi saya. Jadi, tapi anyway saya mencoba yang terbaik untuk bisa memuaskan bapak-bapak. Sekarang saya bapak-bapak yang nanya kebetulan, jadi susahnya kan di sana lagi gitu Pak. Jadi pertama soal kesiapan tadi Pak Andro Sanusi menyebutkan tadi juga mungkin sebagai bagian atau refleksi dari pembahasan yang tadi pagi. Saya bisa memberikan sedikit ilustrasi begini Pak. Ketika tahun 2003 para pemimpin ASEAN itu duduk bersama dan di Bali justru diputuskan melalui Bali Concord 2 berkaitan dengan komunitas ASEAN ini. Seharusnya ketika itu kalau kita memang menyatakan tidak siap, pada waktu itulah harusnya kita tidak menerima keputusan ASEAN tersebut. Itu artinya kenapa? Kita kemudian sepakat tahun 2003 itu. Artinya kita sudah merasa siap pada waktu itu, tahun 2003, 10 tahun yang lalu, bahwa kita siap untuk memasuki komunitas ASEAN. Memang, Bapak sekalian, sebagai catatan Bapak sekalian, bahwa ketika tahun 2003 para pemimpin ASEAN memutuskan ASEAN Community, itu memang diputuskan bukan tahun 2015 tapi tahun 2020. Tahun 2020 diputuskan. Ini sejalan dengan ASEAN Vision 2020 memang. Tapi kemudian
ketika para pemimpin ASEAN bertemu di Cebu di Filipina tahun 2007, mereka sepakat dan melihat situasi geografis, situasi di kawasan kita. Loh, kok Cina tumbuh besar sekali, makin kuat. India juga begitu, makin kuat. Nah, kalau kita melihat diri kita sendiri, ini ASEAN 10 negara, paling besar Indonesia 240 juta penduduknya. Cina itu 1,3 miliar, India 1,1 miliar. Paling kecil penduduk ASEAN ini kan dari Brunei, yang cuma 400.000 orang. Itu pun 60.000 dari Indonesia, Pak. Jadi iya, jadi kita mikir nih, para pemimpin kita mikir nih, kalau kita sendiri menghadapi Cina yang begitu besar, apa kita mampu menghadapi hegemoni Cina yang makin besar? Kita lihat sekarang bagaimana Cina menjadi kekuatan nomor 2 terbesar ekonomi, ngalahin Jepang. Secara politis juga, secara militer juga, dengan berbagai manuver-manuvernya di Laut Asia Timur, di Laut Cina Selatan. Nah, kalau kita berpikir kita akan menghadapi dua bangsa besar ini, Cina dan India satu-satu, sendiri-sendiri, kita kalah, kita gak punya posisi tawar. Kita akan tergerus oleh ini mereka, pengaruh-pengaruh dan hegemoni mereka. Karena itulah kemudian kita sepakat, kita harus percepat ini integrasi ASEAN, kita harus percepat komunitas ASEAN. Paling tidak dengan ASEAN bersatu menjadi sebuah komunitas, kita punya 600 juta penduduk, walaupun setengahnya dari penduduk Cina, tapi paling tidak kita punya posisi tawar, kita mampu menghadapi Cina gitu. Jadi kita nggak bisa lagi diatur oleh hegemoni negara-negara besar tersebut. Karena itulah kita memang kemudian bersepakat oleh pemimpin ASEAN bersepakat, kita majukan 5 tahun lebih awal. Kalau kita nunggu tahun 2020 nih, kapan kita siap nih? Itu pertama juga sekarang soal kesiapan. Mestinya para pemimpin ASEAN justru dengan memajukan lebih awal 5 tahun, mereka sangat yakin dan percaya diri bahwa semua negara ASEAN siap lebih cepat untuk menghadapi komunitas ASEAN. Kedua, ini fakta. Saya ngomong soal fakta. Saya nggak mengada-ada. Tahun lalu, ketika di Phnom Penh, para pemimpin ASEAN bertemu dan duduk bersama. Mereka mengatakan, loh, kita udah memutuskan ASEAN Community ini mulai berlaku tahun 2015. Tapi kan nggak ada tanggalnya, Pak. Tanggal berapa diputuskan? Wah, itu perdebatan panjang, Pak. Indonesia pada waktu tampil dengan posisi kita harus mulai tanggal 1 Januari tahun 2015. Itu posisi Indonesia. Berarti jauh lebih awal. 1 Januari tahun 2015, bukan 2016. 1 Januari itu posisi Indonesia, Pak. Tapi respon dari negara-negara lain apa di luar Indonesia? Enggak, kita nggak siap, Pak. Gimana nih? Kok Indonesia begitu sih? Mintanya 1 Januari. Kan 1 tahun 2015 itu kan dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ya udah, kita putuskan 31 Desember. Nah, itu keputusan posisi mayoritas dari negara-negara ASEAN yang lain, Pak. Tapi karena mantranya ASEAN ini konsensus, jadi nggak ada voting. Jadi ya udahlah, karena mayoritas yang minta negara-negara ASEAN karena merasa tidak siap menghadapi komunitas ASEAN ini, ya akhirnya kita ngalah. Ya udahlah, 31 Desember. Padahal kita Indonesia mintanya 1 Januari tahun 2015. Itu kita lebih ambisius dari negara-negara ASEAN yang lain. Karena nggak mikir Bukan soalnya karena atau mungkin karena terlalu percaya diri untuk menghadapi itu. Jadi lebih nekat. Tapi itu fakta, Pak. Itu fakta yang bisa saya share di sini, bahwa dalam soal kesiapan kita merasa lebih percaya diri daripada negara-negara ASEAN yang lainnya untuk memulai lebih cepat, lebih bagus gitu. Tapi nggak untuk bapak-bapak tentunya. Jadi pastinya kita memang
merasakan diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi komunitas ASEAN. Suka nggak suka, siap tidak siap, ya akan sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus kita jalani. Tadi kalau Pak Yoga